Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah kita bisa silaturahim lagi di pagi ini untuk kajian Ramadan online Rohis Landakers. Pagi ini mengangkat tema mengenai memaknai nilai Lailatul Qadar dalam kekinian. Marilah kita mulai kajian ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, silakan Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya. Terima kasih Pak Dokter, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina wa maulana wa syafi'ina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang berbahagia dan sama-sama kita hormati seluruh jamaah Rohis Landakers. Yang berbahagia dan sama-sama kita hormati moderator dan pengacara acara kita yaitu Pak Dr. Pringgo serta hadirin hadirat yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat, kasih sayang, perlindungan dan juga ridhonya untuk kita semuanya, dan tidak lupa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah yang kita lakukan khususnya pada bulan agung, bulan Ramadan ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tema yang kita akan bahas dalam kajian kali ini insyaallah merupakan tema yang sangat penting, yang sangat luar biasa, yaitu berkaitan dengan Lailatul Qadar, dan insyaallah kita bahas juga tentang memaknai nilai Lailatul Qadar dalam konteks kekinian. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara karunia yang Allah berikan kepada kita yang sangat besar, sangat agung dan sangat istimewa, itu adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu malam yang sangat luar biasa. Bahkan disebutkan oleh Allah sendiri dalam Al-Qur'an, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwasanya malam ini, satu malam ini lebih baik dari 1000 bulan. Artinya 83 tahun lebih beberapa bulan. Dan tentu ini menunjukkan atau merupakan satu nikmat karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Bahkan kata para ulama, Lailatul Qadar ini hanya Allah berikan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Sebagai bagian bentuk kasih sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad dan juga kepada umat Nabi Muhammad SAW. Di mana suatu hari Rasulullah SAW sebagai disampaikan oleh para ahli tafsir, di antara Ibnu Katsir dalam tafsirnya, juga mufassirin yang lainnya, bahwa Nabi Muhammad SAW suatu hari beliau merasa sedih karena umat beliau umurnya pendek-pendek. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, "A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in." Umur umatku umumnya antara 60 sampai 70 tahun. Sementara umur umat-umat yang telah lalu panjang-panjang. Nabi Nuh lebih dari 950 tahun. Bahkan ada mengatakan 1000 tahun. Umurnya panjang-panjang. Sehingga kalau seandainya umat sebelum Nabi Muhammad mereka melakukan kebaikan dan ketaatan, maka tentu nilainya, pahalanya, keutamaannya akan jauh mengalahkan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Oleh karena itulah kemudian Rasulullah SAW menyampaikan hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah karena kasih sayangnya memberikan kepada kita hadiah yang luar biasa, karunia yang sangat agung, yaitu diberikan Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, di mana satu malamnya ini lebih baik dari 1000 bulan. 83 tahun lebih beberapa bulan. Ini artinya kalau seandainya umat Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya Allah karuniakan 10 kali saja misalnya Lailatul Qadar ini, maka itu artinya kurang lebih dia telah mendapatkan pahala dengan ibadahnya, yaitu 830 tahun umurnya dalam kebaikan dan dalam ketaatan. Inilah kenapa kata para ulama, kemudian Allah Subhanahu wa taala karena kasih sayangnya Allah berikan semuanya itu, di antaranya adalah hanyalah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah, dan Bapak Ibu yang bahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa Lailatul Qadar ini, Lailah itu artinya malam. Al-Qadar ini, kata Al-Qadar kata para ulama, di antaranya disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Zadul Masir fi Ilmi Tafsir. Beliau mengatakan bahwa kata Al-Qadar atau Al-Qadar itu ada 5 pendapat para ulama. Yang pertama, bahwa kata Al-Qadar itu bisa berarti adalah Al-Azamah atau Asy-Syaraf, yang agung, yang mulia dan dimuliakan. Ini kata Al-Qadar. Ya, Al-Qadar bisa berarti mulia. Kenapa dikatakan Lailatul Qadar? Karena memang Allah memuliakan malam tersebut. Malam tersebut bukan seperti malam pada umumnya, tapi malam yang sangat luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan, mengistimewakan malam tersebut dan orang-orang yang mengisi malam tersebut dengan ibadah. Dan kata Al-Qadar ini yang dalam pengertian adalah mulia, agung, ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am misalnya ayat 91, ketika Allah berfirman, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, dengan sebenar-benar pemuliaan. Nah, kata qadar di sini, kata qadar di sini, itu kata para ulama maksudnya adalah al-azamah, keagungan. Oleh karena itu, kata para ulama, ya kata Ibnu Jauzi, bahwa maksud atau arti dari kata al-qadar yang pertama itu adalah al-azamah wasyaraf, keagungan dan kemuliaan. Kemudian yang kedua, makna al-qadar ini adalah berarti ad-dayyiq. Arti ad-dayyiq itu yang sempit. Yang sempit. Kenapa demikian? Kenapa dikatakan malam yang sempit? Karena pada malam tersebut bumi menjadi sempit. Tadayyaqa fiha al-ard anil malaikah alladzina yanziluna. Nah, ini kata Imam Ibnu Jauzi. Dikatakan al-qadar itu berarti sempit juga karena pada malam tersebut dunia, bumi menjadi sempit karena saking banyaknya para malaikat yang turun ke bumi. Saking banyak malaikat yang turun ke bumi. Bahkan bukan hanya itu. Juga bahkan disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qadar, bukan hanya malaikat, termasuk malaikat Jibril juga turun ke bumi. Allah berfirman, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Yang turun bukan hanya malaikat, tapi juga adalah ruh. Ruh ini kata sebagian besar ulama maksudnya adalah malaikat Jibril. Turun juga ke bumi. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, saking banyaknya para malaikat di bumi pada malam Lailatul Qadar ini, sampai disebutkan dalam sebuah hadis, saking banyaknya mereka, jumlah mereka saat malam itu ketika berada di bumi, aktsaru min aladil hasa, kata Rasulullah, lebih banyak dari jumlah kerikil di muka bumi ini, lebih banyak dari jumlah pasir di muka bumi ini. Jadi ini artinya bahwa betul-betul luar biasanya malam istimewa tersebut, sampai malaikat turun ke bumi, sampai membuat bumi menjadi sempit. Itulah makna yang kedua dari kata al-qadar, yang berarti ad-dayyiq, yang sempit. Dan ini sesuai juga dengan firman Allah dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surah At-Talaq ayat 7. Allah berfirman, "Wa man qudira 'alaihi rizquh." Ini kata qudir di sini, kata qadar, qudir di sini maksudnya apa? Yang disempitkan, sempit. Siapa yang Allah sempitkan rizkinya? Siapa yang Allah sempitkan rizkinya,
Maka makna yang kedua dari kata al-qadr itu adalah ad-dayyiq, juga artinya adalah sempit. Yang ketiga kata Ibnu Jauzi dalam kitabnya Zadul Masir, bahwa kata al-qadr juga bisa berarti adalah al-hukm, penetapan, penentuan. Nah, itu al-hukm. Nah, kenapa demikian? Karena ka'annal asya'a yuqaddaru fiha. Karena semua hal ditentukan pada malam itu. Dan ini sesuai dengan pendapat para ulama juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Bahwa pada malam Lailatul Qadar Allah menentukan apa yang akan terjadi kepada makhluknya setahun yang akan datang. Ini menurut sebagian besar para ulama, hal itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Yang lain berpendapat terjadinya pada malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Hanya mayoritas ulama mengatakan penentuan baik ajal seseorang, rizki seseorang, bahagia tidaknya seseorang. Semua yang terjadi dengan makhluknya setahun yang akan datang, itu menurut para ulama Allah tentukan, Allah kembali tetapkan, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Makanya kata al-qadar yang ketiga maksudnya adalah al-hukmu, yaitu penetapan dan penentuan. Ini kata Ibnu Jauzi. Yang keempat, makna yang lain dari kata al-qadar adalah lianna man lam yakun lahu qadrun sara bi mu'atiha dza qadrin. Ini kata beliau, al-qadar ini juga maksudnya artinya adalah orang yang awalnya dia tidak mempunyai kedudukan, tidak mempunyai kemuliaan, tidak mempunyai keagungan di hadapan Allah, tidak mempunyai posisi yang luar biasa di hadapan Allah. Dengan dia mengisi malam tersebut, dengan dia beribadah pada malam tersebut, maka dia sara bi mura'atiha dza qadrin. Maka dia dengan menjaga malam tersebut dengan rangkaian ibadah yang luar biasa, yang tadinya tidak mulia dan dimuliakan, menjadi orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud yang keempat. Dan yang kelima kata Ibnu Jauzi, maksud dari kata al-qadar itu karena nuzila fihi kitabun dzu qadrin. Nah, karena diturunkan di dalamnya yaitu kitab yang begitu mulia dan agungnya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim. Inilah 5 arti kata al-qadar menurut Ibnu Jauzi dalam kitabnya Zadul Masir, mengutip perkataan dan mengumpulkan pendapat para ulama. Namun dari 5 pendapat ini yang menjadi masyhur ataupun pendapat yang banyak diambil oleh para ulama, bahwa kata al-qadar itu hanya mencakup 3 aspek saja, 3 makna saja. Yang pertama berarti adalah agung dan mulia. Yang kedua berarti adalah sempit, karena malaikat banyak yang turun. Dan yang ketiga adalah berarti penentuan dan penetapan. Nah, ini yang paling masyhur, 3 makna saja. Ini tentang arti daripada al-qadar. Berarti dengan demikian, maka Lailatul Qadar berarti malam al-qadar adalah malam yang agung, malam yang sempit, karena bumi menjadi sempit saking banyaknya malaikat yang turun ke muka bumi. Kemudian juga malam tersebut adalah malam penentuan dan penetapan apa yang akan terjadi kepada seluruh makhluk Allah setahun yang akan datang. Tentu setelah sebelumnya Allah tetapkan juga. Allah tetapkan. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kata wallahu maqadiral khalaiq. Allah telah menetapkan semua yang akan terjadi kepada makhluk itu bi khamsina alf sanah, 50.000 tahun qabla ayyakhluqallahu samawati wal arda. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menentukan apa yang akan terjadi kepada makhluk Allah di jagat raya ini. Kemudian pada malam Lailatul Qadar kembali Allah tetapkan, diperintahkan kepada malaikat yang bertugas mencatat, yaitu untuk menentukan siapa saja dan apa saja yang akan terjadi kepada hamba-hamba Allah di setahun yang akan datang. Mulai di ajalnya, rizkinya, dan lain sebagainya. Saking mulianya malam Lailatul Qadar ini, saking istimewanya malam yang luar biasa ini, sampai Allah menyimpan satu surat khusus dengan nama Al-Qadar, dengan nama surat Al-Qadar. Dan tidak semata-mata Allah menjadikan sebagai salah satu surat dalam Al-Quran malam yang agung ini, kecuali menunjukkan bahwa malam agung ini malam yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Maka dalam ayat yang pertamanya Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar ini.
Jadi saking mulianya malam ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam ini sebagai di antara nama surat dalam Al-Qur'an, saking mulia dan istimewanya. Bahkan saking mulia dan istimewanya malam ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berlomba. Beliau senantiasa menggigihkan lagi. Beliau mengajak para sahabat juga untuk berlomba meraih kemuliaan ini, yaitu dengan jalan beribadah seoptimal mungkin. Rasulullah SAW lebih sungguh-sungguh untuk menggapai, untuk mendapatkan malam mulia ini, Lailatul Qadar ini. Sampai disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, diterima dari Sayyidah Aisyah. Kata Sayyidah Aisyah, kana Rasulullah SAW yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Rasul ibadahnya sangat sungguh-sungguh pada 10 terakhir dari bulan Ramadan, yang tidak beliau lakukan demikian pada yang lainnya. Di Nabi Muhammad pada bulan Ramadan, Masya Allah, sungguh-sungguh. Nah, lebih sungguh-sungguh lagi beliau manakala di 10 terakhir dari bulan Ramadan ini. Loh, kenapa demikian? Karena sebagaimana dalam banyak hadis Rasulullah mengatakan bahwa Lailatul Qadar ini kemungkinan besarnya berada pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Bahkan bukan hanya itu, dalam hadis yang lainnya, hadis riwayat Imam Muslim juga dalam sahihnya dari Sayyidah Aisyah, kata Sayyidah Aisyah, saking betapa Rasul sangat sungguh-sungguh mengoptimalkan ibadah demi meraih malam mulia ini. Kata Sayyidah Aisyah, "Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama lailatan hatta as-sabah wa ma shama syahran mutatabi'an illa Ramadan." Saya belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan ibadah pada waktu malam, ibadah melakukan qiyamul lail yang beliau lakukan sampai subuh tiba selain pada bulan Ramadan. Ini lagi-lagi sekali lagi menunjukkan betapa Nabi Muhammad SAW beliau betapa sungguh-sungguh mengisi, mengoptimalkan bulan Ramadan, khususnya 10 terakhir, di antaranya adalah untuk mendapatkan kemuliaan dari malam mulia Lailatul Qadar. Bahkan dalam hadis yang lain bukan hanya itu, untuk berusaha menggapai Lailatul Qadar ini. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dalam sahihnya, masih dari Sayyidah Aisyah, Rasulullah SAW sampai juga kata Sayyidah Aisyah, kana Nabi SAW idza dakhala al-ashru shadda mi'zarah wa ahya lailah wa ayqadha ahlah. Bahwa Nabi Muhammad SAW apabila masuk kepada 10 terakhir dari bulan Ramadan, yang beliau lakukan adalah shadda mi'zarah. Beliau mengangkat kain sarungnya. Sebagian ulama mengartikan adalah lebih sungguh-sungguh dalam beribadah. Yang lain mengartikan menjauhi dulu terlebih dahulu adalah istri. Maksudnya tidak mendekati istri terlebih dahulu. Hal ini diantaranya sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi ketika mensyarahkan hadis tersebut dalam Sahih Muslim. Dalam kitabnya Al-Minhaj, beliau mengatakan, ikhtalafal ulama'u fi ma'na syaddal mi'zar. Para ulama berbeda pendapat tentang maksud dari syaddal mi'zar. Ada yang mengatakan al-ijtihad fil ibadah, yaitu beliau bersungguh-sungguh beribadah yang luar biasa. Nah, kemudian juga ada juga yang mengartikan beliau adalah kinayatan an i'tizalin nisa listighal bil ibadat, atau ada yang mengartikan juga beliau menjauhi istri lebih dahulu pada waktu akhir ini karena beliau melaksanakan ibadah. Artinya bahwa beliau lebih sungguh-sungguh lagi di hal ini, khususnya pada 10 terakhir ini. Kenapa? Karena kemungkinan besar Lailatul Qadar ada dalam 10 hari terakhir dari bulan agung ini. Maka Rasulullah SAW lebih sungguh-sungguh. Bahkan bukan hanya itu. Wa ahya lailah. Beliau menghidupkan semalamannya. Malamnya beliau pakai untuk ibadah semuanya. Untuk menggapai kemuliaan ini. Bahkan juga wa ayqadha ahlah. Beliau juga membangunkan keluarganya. Termasuk istri-istri beliau. Dibangunkan dalam rangka untuk beribadah bersama. Menghidupkan malam yang agung demi meraih keagungan dan kemuliaan malam yang istimewa ini. Ini Rasulullah SAW. Dan ini sekali lagi tidak semata-mata Allah memberikan, ataupun tidak semata-mata Rasulullah SAW berusaha beroptimal dan beribadah luar biasa, seluar biasa yang, dan itu tidak pernah beliau lakukan pada malam-malam lainnya. Sekalipun bahkan pada bulan Ramadan, beliau beribadah sungguh-sungguh pada bulan Ramadan. Namun pada 10 terakhir lebih sungguh-sungguh lagi. Kecuali ini menunjukkan saking agungnya bulan yang mulia, bulan yaitu malam yang mulia Lailatul Qadar.
sampai Rasul ingin mencarinya. Rasul pun Rasulullah SAW untuk menggapainya dan tidak langsung mengajarkan kita agar umatnya juga hendaknya mencari dan menggapai malam yang agung dan mulia tersebut. Lalu apa di antara kekhususan dan keistimewaan malam ini? Ini kata para ulama, di antara kemuliaan dan keistimewaan malam ini. Yang pertama, di mana pada malam ini Allah menurunkan Al-Quran pertama kali. Jadi Allah menurunkan Al-Quran pertama kali. Itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Loh, kenapa saya katakan pertama kali? Karena memang Al-Quran ini diturunkan 2 kali. Al-Quran diturunkan 2 kali. Yang pertama, Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia yang sering disebut dengan Baitul Izzah. Baitul Izzah. Ini Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah ini itu pada malam Lailatul Qadar. Semuanya. Jadi Al-Quran diturunkan dalam tahap pertama ini semuanya. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Semuanya diturunkan dalam satu malam. Yang kemudian dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Nah, itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Langit yang paling dekat dengan kita. Dan ini sebagaimana firman Allah. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadr. Dalam ayat yang lain dalam surat Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi, yang penuh barakah. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat tersebut, beliau mengutip perkataan Ibnu Abbas yang di mana beliau mengatakan, kata Ibnu Abbas bahwa Al-Quran unzilal Qur'anu jumlatan wahidatan ila sama'i dunya fi lailatul qadr. Bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, kata Ibnu Abbas, itu adalah sekaligus. Itu terjadi pada malam Lailatul Qadar secara sekaligus dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas pada malam Lailatul Qadar. Kemudian thumma nuzila ba'da dzalika fi 20 sanah. Kemudian setelah itu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dari langit dunia ke Nabi Muhammad baru memerlukan waktu lebih dari 20 tahun. Maksudnya kurang lebih 23 tahun. Dalam masa 23 tahun. Nah, jadi oleh karena itu sekali lagi bahwa yang dimaksud Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar itu maksudnya adalah malam yaitu Al-Quran diturunkan pertama kalinya dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke langit dunia Baitul Izzah semuanya. Karena nanti ada yang bertanya, katanya Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Tapi buktinya bukankah Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun? Nah, ini perlu kita sampaikan bahwasanya yang dimaksud Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar itu adalah Al-Quran diturunkan dalam tahap pertama. Dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, seluruh Al-Quran diturunkan dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Baru tahap kedua, yaitu dari langit dunia Baitul Izzah. Kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Inilah yang memerlukan waktu 23 tahun kurang lebih. Sehingga ada yang diturunkan pada bulan Ramadan, ada yang diturunkan di luar bulan Ramadan. Nah, itu maksudnya. Ya Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, maksudnya tahap pertama tadi. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran, redaksi yang dipakai adalah dari kata anzala yunzilu. Anzala yunzilu, bukan nazzala yunazzilu. Nah, ini kata para ulama ahli tafsir mengatakan ada perbedaan ketika Allah berfirman dengan menggunakan anzala yunzilu dengan nazzala yunazzilu. Nah, kenapa demikian? Kalau anzala yunzilu diturunkan sekaligus. Tapi kalau nazzala yunazzilu itu diturunkan berangsur. Makanya ketika Allah berbicara tentang Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, termasuk pada malam Lailatul Qadar, Allah menggunakan kata anzala, bukan nazzala. Misalnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bukan nuzzila al-Quran, bukan. Atau bukan tunuzzila, tidak. Tapi unzila. Artinya apa? Bahwa Ramadan, di mana Al-Quran diturunkan di dalamnya, maksudnya tahap yang pertama, yaitu dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Demikian juga dalam surah Al-Qadar. Ketika Allah menjelaskan bahwa Allah kami menurunkan Al-Qadar, menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, Allah menggunakan inna anzalnahu, bukan inna nazzalnahu.
Nah ini berbeda sekali. Nah ini artinya bahwa apa? Bahwa ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an secara sekaligus itu pada malam Lailatul Qadar. Sementara Allah menurunkan yaitu kepada Nabi Muhammad SAW ini baru itu adalah pada masa 23 tahun, ada yang pada bulan Ramadan, ada juga yang pada bulan yang lainnya. Kemudian di antara kekhususan atau kemuliaan dari bulan agung ini adalah di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala ibadah yang dilakukan di dalamnya. Kenapa demikian? Karena malam mulia, syaraful zaman, kemuliaan waktunya, sehingga apapun ibadah yang dilakukan pada waktu yang Allah muliakan, maka pahalanya lebih besar, lebih tinggi, lebih banyak daripada yang dilakukan pada waktu yang lainnya. Sampai kata para ulama, di antara sebab dilipat gandakan pahala seseorang itu di antaranya ada 3 hal. Yang pertama, karena kemuliaan tempat. Misalnya kalau kita beribadah misalnya di Masjidil Haram, kata Rasulullah SAW, sholat di Masjidil Haram itu ada sama dengan 100.000 kali sholat di tempat yang lainnya. Loh kenapa demikian? Karena Allah memuliakan tempatnya. Sehingga apapun ibadah yang kita lakukan pada tempat yang Allah muliakan, nah maka pahalanya Allah lipat gandakan. Hanya kalau tempat ini sangat terbatas. Dan tempat yang Allah muliakan hanyalah di Mekah, maksudnya hanyalah di Saudi Arabia dan di Palestina saja. Palestina di Masjid Aqsa. Kemudian di Saudi Arabia di Mekah. Kemudian yang kedua di Madinah, Masjid Nabawi. Itu aja. Selain itu tidak ada lagi. Untuk yang berkaitan dengan tempatnya. Nah, oleh karena itu Allah memberikan yang kedua. Sebab Allah melipat gandakan pahala seorang apa? Syarafuz zaman. Kemuliaan waktunya. Dan waktu ini mencakup semua orang dimanapun berada. Jadi kalau seseorang beribadah di tempat, di waktu yang Allah muliakan, maka pahalanya lebih Allah lipat gandakan, lebih besar. Di antara waktu atau yang Allah muliakan ini, itu adalah bulan Ramadan dan Lailatul Qadar. Ini makanya kalau kita beribadah di dalamnya, Masya Allah. Apapun saja, apapun. Mau doa, mau berzikir, mau membaca Al-Quran, mau berinfak dan bersedekah. Mungkin Bapak Ibu dokter sedang bertugas, maka itu juga bagian luar biasa. Nah, ketika bertugas pada malam tersebut, malam Lailatul Qadar, insyaallah dapat kita semuanya, maka itu kata Allah Subhanahu wa taala lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik, bukan sama, lebih baik. Jadi bukan sama dengan 1000 bulan, bukan, lebih baik. Subhanallah. Makanya mudah-mudahan Allah memberikannya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kata Sufyan Ats-Tsauri, balaghani an Mujahid, Imam Mujahid pernah mengatakan, Lailatul Qadri khairu min alfi syahr, qala amaluha siyamuha wa qiyamuha khairun min alfi syahr. Kata Imam Mujahid mengatakan bahwa yang dimaksud dengan malam Qadar lebih baik dari 1000 bulan, maksudnya apa? Yaitu ibadahnya, puasanya, qiyamnya yang dilakukan pada malam tersebut, maka itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kita beribadah di dalamnya, apapun bentuk ibadahnya, maka lebih baik dari 1000 bulan. Bahkan bukan hanya itu. Jika seandainya seseorang misalnya melakukan kejahatan, maka sama. Kalau pahala akan dilipat gandakan, kalau kejahatan pun demikian. Jika seseorang melakukan perbuatan dosa dan maksiat pada waktu yang Allah muliakan, maka hukumannya, dosanya tentu berbeda jika dilakukan pada waktu bulan lainnya. Dosa atau perbuatan maksiat yang dilakukan pada waktu yang Allah muliakan, pada tempat yang Allah muliakan, dosanya lebih besar dari yang dilakukan pada waktu atau tempat yang lainnya. Jadi yang kedua keutamaannya, ibadah yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar ini lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Yang berikutnya, Allah menyebut saking mulianya malam ini, Allah menyebutnya dalam Al-Quran, malam Lailatul Qadar ini sebagai malam yang penuh barokah. Malam yang sangat mulia, yang penuh barokah. Apa dalilnya? Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Dukhan. Dalam surah Ad-Dukhan, Allah berfirman dalam ayat Dukhan ayat ketiga. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin
Inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah, pada malam yang diberkahi. Subhanallah. Diberkahi. Sampai Allah menyebutnya pada malam yang Allah berkahi. Ini saking mulianya malam ini. Saking mulianya malam ini. Sampai Allah menyebutnya malam yang Allah berkahi. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkannya. Kata Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan, dan tafsirnya ketika menjelaskan ayat tadi, beliau mengatakan bahwasannya yaqulu ta'ala mukhbiran 'anil Qur'anil azim, innahu anzalahu fi lailatin mubarakah wa hiya lailatul qadr. Allah mengabarkan tentang Al-Qur'an bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an pada malam yang penuh barokah, dan malam dimaksud adalah malam Lailatul Qadar. Jadi di antara kemuliaan dari malam Lailatul Qadar ini, Allah juga menyebutnya sebagai malam yang penuh barokah. Maka tentu siapapun yang beribadah di dalamnya, maka menjadi orang-orang yang juga Allah berkahi. Mudah-mudahan. Amin. Termasuk kita. Yang berikutnya, yang keempat, kata para ulama, di antara kemuliaan dari malam ini adalah di mana pada malam ini Allah menentukan ajal seseorang. Allah juga menentukan rizki seseorang 1 tahun ke depan. Tentu ajal dan rizki sudah ditentukan jauh sebelum tadi, sebelum kita diciptakan. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Allah sudah menentukan apa yang akan terjadi kepada makhluknya. Namun setiap tahun juga Allah memerintahkan malaikat petugas untuk mencatat, yaitu apa? Untuk mencatatkan siapa saja di tahun yang akan depan, yang di tahun tersebut, siapa saja yang akan meninggal dunia. Siapa saja yang rezekinya akan lebih dilapangkan. Siapa yang akan terkena musibah dan bencana. Ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Makanya sering disebut dengan malam penentuan. Malam penentuan. Jadi Allah menentukan siapa saja yang di tahun itu akan meninggal dunia. Rezekinya siapa yang lapang, siapa yang sempit. Apa musibah yang akan menimpa pada seseorang. Tentukan semuanya pada malam tersebut. Makanya sebaiknya kita melakukan ibadah dan berdoa sebanyak mungkin. Berdoa sebanyak mungkin. Nah, sehingga dengan izin Allah, sampai dikatakan oleh para ulama, dengan kita banyak berdoa dan beribadah di dalamnya, yang tadinya misalnya dituliskan oleh malaikat ini adalah akan terjadi sesuatu yang tidak baik, karena kita rajin beribadah, maka tidak jadi. Tidak jadi. Menjadi sesuatu yang baik. Dan itu sangat bisa sekali. Kan disebut namanya qadha, namanya qadha mu'allaq. Qadha yang bisa berubah dengan upaya usaha di antaranya dengan kebaikan kita dan dengan doa kita. Ini Allah SWT menegaskan sekali lagi bahwasanya para ulama menegaskan di antara kelebihan lainnya dari malam Lailatul Qadar adalah Allah menentukan pada malam tersebut setahun yang akan datang siapa saja yang akan meninggal dunia di tahun itu dan siapa saja yang akan mendapatkan rezeki yang lapang atau sempit. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surat Ad-Dukhan ayat keempat. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Di dalamnya Allah menentukan kullu amrin hakim, semua hal yang akan terjadi kepada makhluknya. Kata Imam Ibnu Katsir, maksud dari fiha yufraqu kullu amrin hakim adalah fi lailatul qadar yufassalu min al-lauhil mahfuz ila al-katabah amra sanah wa ma yakunu fiha min al-ajal wal arzaq wa ma yakunu fiha ila akhiriha. Ini kata beliau, maksud daripada ayat tadi bahwa pada malam tersebut Allah menentukan apa yang akan terjadi kepada makhluknya. Kata Ibnu Katsir, maksudnya pada malam Lailatul Qadar. Pada malam tersebut Allah memerintahkan untuk malaikat yang bertugas untuk mencatat, yaitu catat siapa saja yang akan meninggal di tahun itu, catat siapa saja yang mendapatkan rezeki lapang atau sempit di tahun itu. Makanya kemuliaan yang lainnya dari Lailatul Qadar adalah malam penentuan ajal dan rezeki makhluk Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada sebagian ulama yang berpendapat hal itu terjadi pada malam nisfu Syaban. Nah, pada malam nisfu Syaban. Namun mayoritas mufassirin, mayoritas ulama mengatakan itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Yang kelima, di antara kemuliaan atau keistimewaan dari malam Lailatul Qadar ini adalah turunnya banyak malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar ke bumi ini. Jadi ke bumi. Pada malam Lailatul Qadar malaikat dalam jumlah sangat banyak turun.
Dan ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Qadar ayat 4. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Kata Allah, malaikat dalam jumlah banyak turun pada malam Lailatul Qadar tersebut. Bahkan bukan hanya malaikat yang turun, termasuk waruh. Ruh ini menurut mayoritas ulama siapa maksudnya? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun turun pada malam Lailatul Qadar ini. Nah, bahkan kata para ulama, dalam ayat ini Allah menggunakan kata tanazzal. Turunnya berulang-ulang kalau tanazzal ini. Artinya bahwa malaikat turun ke bumi bukan satu kali pada malam itu. Bolak-balik. Naik turun. Luar biasanya. Banyaknya. Sampai disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Dengan sanad hasan. Diterima dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, Lailatul Qadri Lailatul Sabi'ah awit Tasi'ah wa Ishrin. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam ke-27 dan malam ke-29. Kemudian kata beliau, wa innal malaikata tilkal lailah aktsaru fil ardi min adadil hasa. Malaikat pada saat itu di malam tersebut, malam Lailatul Qadar, jumlahnya mereka turun ke bumi jumlahnya lebih banyak daripada jumlah banyaknya kerikil di bumi ini. Atau pasir. Atau kerikil, banyaknya minta ampun di bumi ini. Malaikat pada malam Lailatul Qadar lebih banyak lagi yang turun ke bumi ini. Makanya tadi kita sebutkan bahwa di antara arti dari Al-Qadar itu adalah dhayiq, lemah, artinya sempit. Karena saking banyaknya malaikat yang turun ke bumi, sehingga bumi menjadi seolah sempit, penuh sesak dengan malaikat yang turun. Sangat luar biasa, lebih banyak dari jumlah kerikil. Ini luar biasanya daripada malam yang agung dan mulia ini. Sampai malaikat Jibril pun dengan izin Allah turun ke muka bumi, khusus yaitu pada malam Lailatul Qadar tersebut. Saking mulianya. Nah, ini tentu malaikat turun ke bumi bukan biasa turun, tapi membawa rahmat, membawa keberkahan. Bahkan juga kata para ulama juga mendoakan orang-orang yang memohon ampunan, mengaminkan orang-orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya. Dan tentu mudah-mudahan ini kita optimalkan nanti insyaallah, khususnya dari sekarang tentunya, khususnya nanti pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Termasuk yang keenam. Dari kemuliaan bulan ini adalah Allah memberikan kedamaian, ketenangan, keselamatan. Allah berfirman, salamun hiya hatta matla'il fajr. Yaitu kedamaian, keselamatan sampai subuh tiba. Allah curahkan dari maghrib sampai subuh tiba kedamaian, keselamatan, dan tentunya ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini betapa luar biasanya dari malam ini, sampai ada yang mengatakan di antaranya dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan salamun ay hiya salimah la yastati'u syaitanu an ya'mala fiha su'an aw ya'malu fiha adzan. Kata beliau au ya'mala fiha adzan. Kata beliau, yaitu kata Ibnu Katsir, bahwa dikatakan salam dalam ayat tersebut maksudnya apa? Yaitu keselamatan, di mana setan pada malam itu tidak akan pernah bisa membuat kejahatan, maksudnya mencelakai atau menyakiti manusia, tidak bisa. Karena malam yang Allah muliakan, malam yang Allah istimewakan, dan di dalamnya adalah keselamatan bagi hamba-hambanya yang mengisinya tentunya, yang mengisinya dengan sebaik mungkin. Makanya luar biasanya malam tersebut. Bahkan bukan hanya itu, di antara kelebihan yang lainnya dari malam yang istimewa ini, Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari mengatakan, beliau bersabda, diterima dari Abu Hurairah, bahwa jika orang beribadah pada malam tersebut, misalnya melakukan tarawih atau qiyam Ramadan, maka apa kata Rasulullah SAW? Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Allahu Akbar, dosa-dosa yang telah lalu. Kata Rasulullah SAW, man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi.
Siapa yang melakukan qiyam, yaitu pada malam Lailatul Qadar, man qama Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar dia beribadah qiyam Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Apa kata Rasulullah? Dengan catatan, dengan penuh keikhlasan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Bahkan bukan hanya itu. Sebagian ulama ada yang mengatakan, ini sebagian disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, fa zahiruhu yatanawal saghaira wal kabair. Maksudnya kalau kita melihat dari zahir dari ayat tersebut atau dari hadis tersebut, ini menunjukkan bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, bukan hanya dosa kecil tapi juga dosa-dosa besar. Insyaallah, mudah-mudahan Allah berikan kita Lailatul Qadar kita semuanya. Yang berikutnya, keistimewaan berikutnya, doa mustajab. Pada malam Lailatul Qadar doa mustajab. Doa mustajab. Makanya dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad sahih diterima dari Sayyidah Aisyah, qultu ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatin Lailatul Qadar. Ya wahai Rasulullah, kira-kira apa yang harus aku lakukan? Doa apa yang harus aku bacakan jika aku tahu bahwa malam itu malam Lailatul Qadar? Kata Rasulullah SAW, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai untuk senantiasa memaafkan, maka maafkanlah dosa dan kesalahanku. Ini artinya waktu yang mustajab untuk berdoa. Dan dari sini nampak betapa luar biasanya malam Lailatul Qadar yang itu kata para ulama terjadi hanya pada bulan Ramadan dan dia tidak pada bulan yang lainnya, dan dia hanya pada bulan Ramadan dan ada terus setiap malam, hanya ada setiap Ramadan tentunya. Dan adanya ini berada hanyalah pada bulan Ramadan dan setiap tahun ada terjadi. Hanya para ulama berbeda pendapat tentang kapan malamnya. Kapan malam yang dimaksudkan. Nah, yang paling aman kita memang mengoptimalkan ibadah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Aman. Insya Allah kita mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, namun para ulama berbeda pendapat. Yang pertama mengatakan tapi dari pendapat tersebut dapat kita ambil atau kita simpulkan atau kita kumpulkan, kita ringkaskan bahwa yang pertama bahwasanya Lailatul Qadar itu satu ada pada bulan Ramadan. Nah, ada pada semua malam Ramadan. Jadi boleh jadi tanggal 1-nya, boleh jadi tanggal 2-nya, boleh jadi tanggal 10-nya, atau boleh jadi tanggal 30-nya. Ini yang paling aman. Yang kedua, kalau pas 10 terakhir nanti Ramadan lebih sungguh-sungguh lagi karena kemungkinan di sana lebih kuat. Yang ketiga, apalagi pada jumlah atau ganjilnya, malam ganjilnya. Malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25. Karena ada hadis-hadis yang berbicara demikian dari Rasulullah SAW. Itu lebih optimalkan lagi ibadah kita. Nah, kemudian kalau pas enggak malam ganjil, malam ke-21 atau malam 23, kan Imam Syafi'i mengatakan Lailatul Qadar malam tersebut, termasuk para ulama yang lainnya. Nah, kemudian selain malam ganjil, apalagi pada malam ke-27. 27. Karena Bapak Ibu kalau kita lihat kitab-kitab yang disampaikan oleh para ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu malam ke-27. Malam ke-27 dari Ramadan. Dan itu setiap tahunnya. Ini pendapat mayoritas ulama. Jadi setiap malam 27 itulah malam Lailatul Qadar. Makanya kalau nanti pas kita malam 27 usahakan optimalkan luar biasa. Jadi kalau di negara Arab, kalau pas malam 27 itu Masya Allah. Kalau masjid sudah dibuka, penuh. Oh, kalau yang itikaf di mana-mana malam. Nah kalau di Indonesia terkadang terbalik. Malam pertama rame, di masjid luar biasa. 10 terakhir udah kosong masjid. Sudah sibuk membuat kue, membuat ketupat. Masya Allah. Itu penting sekali, penting juga. Hanya memang sayang. Karena justru yang paling utamanya di mana Rasul paling sungguh-sungguh beribadah pada bulan Ramadan itu bukan hanya di awalnya, justru di akhirnya, 10 terakhir. Sebagaimana hadisnya tadi telah kita sampaikan. Oleh karena itu kita mudah-mudahan 10 terakhir, khususnya ibu-ibu jangan terus sibuk membuat makanan kue yang macam-macam. Ya kita perlu membuat 1-2, tapi nanti siangnya saja. Malamnya kita optimalkan, yaitu dengan ibadah. Karena Lailatul Qadar adanya pada malam, maka disebutkan Lailah malam, malam Al-Qadar. Dioptimalkan, yaitu dengan ibadah yang luar biasa. Lalu apa di antara makna yang dapat kita petik dengan adanya Lailatul Qadar ini untuk kekinian? Hemat Al-Fakir paling tidak dengan adanya dengan Lailatul Qadar ini di antara
nilai atau makna kekinian yang dapat kita petik bahwa yang pertama tadi al-qadar itu berarti asyaraf, al-azamah, agung, besar, mulia. Maksudnya apa? Setiap dari kita adalah hendaknya mempunyai tujuan hidup yang agung dan mulia. Punya target yang agung, yang mulia. Apa keinginan kita yang mulia, yang paling besar dalam hidup kita? Nah, tentu kita sebagai seorang muslim, tujuan utama kita adalah atau target terbesar kita adalah meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dan juga meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, yang harus kita pegang. Itu makanya al-qadar secara arti bahasa adalah apa? Al-azamah, yang agung, yang besar. Maka kita harus juga mempunyai apa? Mempunyai target tujuan yang besar dalam hidup kita, yaitu apa? Meraih ridho Allah, bahagia dunia akhirat. Kemudian yang kedua, al-qadar juga berarti al-hukum. Al-hukum itu artinya yang menentukan. Jadi menentukan, dipastikan demikian, ditetapkan, ditentukan. Dan ini maksudnya untuk nilai kekinian adalah bahwa tadi kita mempunyai target yang besar dalam hidup kita. Meraih ridho Allah, meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka artinya dengan yang kedua, makna al-qadar tadi, al-hukm, yaitu yang ditetapkan, ditentukan. Maksudnya kita harus punya tekad yang kuat. Tekad yang kuat, keinginan besar meraih daripada target besar tadi. Jadi harus betul-betul mempunyai kegigihan dari tekad kita untuk mewujudkan dari target besar tadi. Itu al-hukm. Yang ketiga tadi al-qadar maknanya dhayiq, sempit, lemah, sama sempit karena bumi menjadi sempit karena saking banyaknya malaikat. Kita menjadi sempit. Maksudnya apa? Mungkin kita dapat ambil makna kekiniannya adalah bahwasanya kita hendaknya untuk menggapai tujuan utama tadi, yaitu hendaknya kita berkorban, at-tadhiyah, berkorban. Sehingga karena kita berkorban, mengorbankan waktu, menjadi sempit kita, yang harusnya kemana-mana, jalan ataupun istirahat, enggak. Sekarang dikurangi. Kenapa? Karena kita punya target besar tadi. Target besar tadi dan punya tekad yang kuat untuk mewujudkannya. Maka saya harus berkorban. Berkorban dengan tenaga, berkorban dengan waktu, berkorban juga dengan materi bahkan. Makanya kalau seandainya misalnya kita lihat ketika orang-orang ataupun Rasulullah SAW dan banyak hadisnya untuk meraih Lailatul Qadar ini sungguh luar biasa, pengorbanan semua. Ada namanya iktikaf. Iktikaf itu memang boleh kapan saja, tapi yang paling baik adalah pada Lailatul Qadar tadi, pada bulan Ramadan tadi, khususnya 10 terakhir. Pengorbanan. Meninggalkan ketika iktikaf itu teorinya ya di masjid terus tinggal. Kalau dalam keadaan damai dan aman seperti biasanya, insya Allah mudah-mudahan Quran segera berakhir. Maka orang yang iktikaf betul-betul berkorban luar biasa. Dia meninggalkan keluarganya sementara waktu. Bahkan mungkin sementara pekerjaannya ditunda dulu. Yang harusnya dia mendapatkan penghasilan sekian materi, dia tinggalkan pengorbanan. Kemudian juga yang berikutnya, mungkin makan apa adanya saja karena bukan boleh keluar. Kalau di rumah sekedak hati. Di sana hanya ala kadarnya saja. Kemudian tidur ini pun biasa di kasur yang enak misalnya. Di sana mungkin tikar saja atau kasur ala kadarnya. Karena nggak mungkin ke masjid bawa spring bed yang tinggi, yang besar. Nggak mungkin. Maka adalah hal-hal yang sederhana. Itu pengorbanan dari kita. Sehingga kita menjadi sempit. Dalam artian menjadi tadinya lapang banyak bisa tidur yang nyaman. Sekarang tidak. Pengorbanan. Untuk meraih tujuan utama memang harus demikian. Nah itulah yang harus kita pegang bagi seorang muslim. Bahwasannya dengan adanya Lailatul Qadar kita punya target besar dalam hidup kita. Apa? Meraih ridho Allah. Karena kehidupan di dunia ini adalah sementara saja. Sebanyak apapun yang kita miliki di dunia ini, tetap itu akan kita tinggalkan. Dan itu bukan kebahagiaan hakiki. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala seringkali menyebut, dan satu-satunya kata para ulama, di mana Allah menyebut kata bahagia dalam Al-Quran dengan menggunakan kata sa'id. Sa'id atau su'idu dalam Al-Quran itu menggunakan sa'id atau su'idu. Itu artinya bahagia. Itu dalam Al-Quran hanya disebutkan dalam satu surat, dalam 2 ayat saja. Satu menggunakan kata sa'id, yang kedua menggunakan kata su'idu. Ini dalam surat Hud. Dan untuk satu topik saja, untuk satu kebahagiaan saja. Kebahagiaan meraih surga. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah. Orang-orang yang berbahagia, maka dia adalah di surga. Kata para ulama, seolah Allah ingin mengatakan bahwa kebahagiaan hakiki manusia itu adalah bukan di dunia ini. Bukan di dunia ini. Tapi ketika nanti kita sudah berada di surganya. Makanya Allah dalam Al-Quran menyebut kebahagiaan dengan kata sa'id atau su'idu dalam Al-Quran hanya untuk satu kebahagiaan saja. Yaitu kebahagiaan ketika kita sudah meraih surganya nanti. Dan Allah tidak menyebutkan kita dengan pangkat sebanyak apapun. Kekayaan setinggi apapun juga, sebanyak apapun juga. Ilmu yang setinggi apapun juga sebagai kebahagiaan, tidak.
Tidak, tapi itu di antara jalan upaya meraih kebahagiaan. Kebahagiaan hakiki yang Allah sebutkan adalah ketika seseorang sudah dapat meraih surga yang Allah janjikan tentunya bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yang dari makna dari Lailatul Qadar ini adalah Al-Qadar ini adalah perlunya kita at-takhtid. At-takhtid adalah perencanaan. Hidup ini harus berencana. Karena Allah Subhanahu wa taala menentukan Lailatul Qadar itu tidak asal-asalan, tidak. Allah sudah menentukan 50.000 tahun apa yang akan terjadi kepada makhluknya, direncanakan, perencanaan. Kemudian pada malam Lailatul Qadar Allah tentukan lagi setahun yang akan datang, setahun di tahun itu siapa yang akan meninggal dunia, siapa yang akan mendapatkan rezeki lapang ataupun sempit. Allah tentukan, Allah kembali rencanakan. Maksudnya apa? Kita seorang muslim harus punya perencanaan dalam hidup kita. Selain ada target tujuan kita harus rencanakan, ada perencanaan yang luar biasa. Makanya subhanallah ketika Al-Qur'an diturunkan misalnya kepada kepada Rasulullah SAW, Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dalam 2 tahap. Semua adalah bentuk perencanaan yang tentunya itu harus kita ambil sebagai seorang muslim bahwa hidup ini tentunya harus ada perencanaan dan juga ada upaya untuk meraih dengan sebaik mungkin melaksanakan dari perencanaan tersebut. Bahkan kemudian yang tidak kalah pentingnya untuk meraih kemuliaan tersebut agar kita mulia di hadapan Allah tentunya bermanfaat, hendaklah kita hidup bersama Al-Qur'an. Karena Lailatul Qadar ini mulia karena Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an diturunkannya bukan pada malam itu, bukan pada bulan Ramadan, maka misalnya pada bulan Syawal, maka yang akan Allah muliakan bulan Syawal. Kalau diturunkan pada bulan Zulhijjah, maka bulan Zulhijjah akan dimuliakan oleh Allah. Jadi bulan Ramadan Allah lipat gandakan pahala seorang. Bahkan malam diturunkan Al-Qur'an, Allah muliakan lebih baik daripada 1000 bulan karena Al-Qur'annya. Karena Al-Qur'an diturunkannya. Jadi intinya bahwa kemuliaan seorang muslim, seorang muslimah itu adalah ketika hidupnya bersama Al-Qur'an. Ketika jiwanya jiwa Al-Qur'an. Ketika amalnya adalah amal Al-Qur'an. Jadi jika kita ingin hidup bahagia, ingin mulia, ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hiduplah selalu dengan Al-Qur'an. Senantiasa mencintai Al-Qur'an, membacanya, mentadaburinya, mengkajinya dan mengamalkan Al-Qur'an. Sehingga jika dengan demikian kita pegang ini, maka insya Allah kita menjadi orang yang mulia dan dimuliakan, yang itu merupakan inti daripada Lailatul Qadar. Demikian barangkali Pak Dokter yang berbahagia. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jika ada yang perlu kita diskusikan, mari kita diskusikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Mohon maaf jika kepanjangan. Wa jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Aib. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, turunnya Al-Quran dikatakan dalam surat Al-Qadar adalah di malam Lailatul Qadar. Tapi kita sering merayakan turunnya Al-Quran pada 17 Ramadan. Mohon penjelasannya Ustaz. Betul. Masya Allah, ini pertanyaan luar biasa Pak Dokter. Allahu Akbar, sahih. Ini Pak Dokter yang berbahagia dan Ibu Dokter yang berbahagia. Perayaan Nuzul Quran itu sepengetahuan saya itu hanya ada di Indonesia atau mungkin di daerah Asia juga, negara Asia. Di negara Arab tidak ada perayaan Nuzul Quran, tidak ada. Nah, jadi tidak ada istilah malam perayaan Nuzul Quran. Loh kenapa? Karena Nuzul Quran itu diturunkan yaitu pada malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar kita nggak mengetahui kapan. Nggak mengetahui kapan. Kata Rasul, cari pada bulan Ramadan, khususnya pada 10 terakhir, khususnya pada malam, yaitu pada malam ganjilnya. Jadi memang di Mesir tidak ada perayaan Lailatul Qadar. Di negara Arab tidak ada, di Indonesia ada. Loh kenapa sampai demikian? Nah, di antaranya Pak Dokter dan Ibu Dokter yang berbahagia, karena memang di kita adalah umumnya bermazhab Syafi'i, dan disebutkan dalam sebuah pendapat menurut Imam Syafi'i, sebuah pendapat yang dinisbahkan ke Imam Syafi'i, bahwa Al-Quran itu diturunkan yaitu pada malam ke-17 itu. Dengan dalil bahwa pada saat itu adalah terjadi Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, yaitu hari pemisahan, terjadinya peperangan, yaitu perang Badar. Ya, oleh karena itu, maka sebagian ulama berpendapat, yaitu maksudnya ada yang menisbahkan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan bahwasanya malam di mana Al-Quran diturunkan itu adalah malam ke-17 dari bulan Ramadan. Meskipun pendapat yang lain disebutkan, Imam Syafi'i juga berpendapat malam Lailatul Qadar malam ke-21.
Yang lain mengatakan malam ke-23. Nah, tapi ada juga malam ke-17 dengan dalil yaitu firman Allah tadi, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, itu pada pagi harinya. Nah, sehingga dengan demikian, maka menurut ulama di Indonesia, selain mengambil pendapat Imam Asy-Syafi'i, juga berdasarkan ayat yang tadi, sehingga berpendapat bahwa turunnya Al-Quran itu pada malam ke-17. Makanya di kita, malam ke-17 seringkali dirayakan dengan malam Lailatul Qadar atau malam nuzulul Quran. Istilah kita malam nuzulul Quran. Nah, meskipun sekali lagi tidak ada perayaan malam nuzulul Quran kalau di negara-negara Arab yang lainnya, karena Al-Quran diturunkan pertama kali yaitu pada malam daripada malam Lailatul Qadar tersebut yang tidak diketahui kapan sebenarnya. Jadi orang ulama Indonesia mengambil malam ke-17 besar kemungkinan karena mengambil pendapat tadi sebagian ulama yang juga sebagian disebutkan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa malam tersebut adalah malam ke-17 karena dalilnya pada pagi harinya ada Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, yaitu terjadi peperangan ya, pada masa Rasulullah SAW. Hingga dengan demikian malam nuzul Quran dirayakan sampai sekarang ini di Indonesia yaitu pada malam ke-17. Nah, ya, demikian wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Ustaz. Pertanyaan kedua, apa saja tanda-tanda malam Lailatul Qadar dan siapakah yang bisa merasakan tanda-tandanya itu? Apakah semua bisa atau hanya orang-orang pilihan yang beriman atau bertakwa? Masya Allah, ini pertanyaan sangat bagus sekali. Ini tentang tanda-tanda dari malam Lailatul Qadar. Memang Rasulullah SAW dalam beberapa hadis menyampaikan bahwa ada tanda-tanda dari malam tersebut. Para ulama kemudian mencoba membagikan bahwa tanda-tanda dimaksud ada dua. Ada tanda yang sifatnya beriringan dengan malam itu. Ada yang tanda yang berkaitan dengan pagi harinya atau setelah malam itu. Nah, tandanya kata para ulama, kalau seandainya pada malam itu adalah malam Lailatul Qadar, ketika malamnya, maka malamnya adalah tenang, damai. Nah, ini di antara tandanya. Jadi tenang, kemudian damai, kemudian adem, menyejukkan, lain dari yang lainnya. Ya, bahkan juga kata para ulama pada malam itu suara-suara anjing tidak menggonggong lagi. Ini pada malam tersebut. Ya, karena memang Rasul mengatakan kalau anjing menggonggong bersuara yang lantang seperti yang sering kita dengar, itu kata Rasulullah mereka adalah sedang melihat jin. Tapi kalau ayam berkokok, khususnya ayam jantan, itu sedang melihat malaikat. Makanya para ulama di antara Imam Nawawi menganjurkan kalau berdasarkan hadis Rasulullah SAW, di mana Rasul mengatakan kalau kalian mendengar yaitu kokokan ataupun suara ayam jantan, maka mohonlah karunia dari Allah. Karena pada saat itu sedang melihat malaikat. Kemudian kata para ulama di antara Imam Nawawi mengatakan bahwasanya itu di antara waktu mustajab berdoa. Ketika kita mendengar ayam jantan berkokok, bukan ayam betina, ayam jantan berkokok, maka perbanyaklah berdoa. Kenapa? Itu mustajab berdoa. Karena saat itu sedang melihat malaikat. Dan kalau kita berdoa, maka akan diaminkan oleh malaikat. Dan itu mustajab. Nah, karena anjing itu kata Rasulullah SAW adalah melihat setan, melihat jin, maksudnya setan, maka kata para ulama, ciri malam Lailatul Qadar, malamnya tidak terdengar anjing bergonggong. Anjing tidak bergonggong. Kemudian adem, kemudian setelah itu nampak pepohonan tenang. Ini menurut para ulama, tidak angin tidak terlalu kencang. Pokoknya hudu, damai, tenang malam itu. Hudu luar biasa, tenangnya luar biasa pada malam tersebut. Nah, pagi harinya ini pagi hari, ini berarti tanda setelah malam itu. Tadi pagi harinya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, maka matahari akan terbit min ghairi syu'a. Jadi tidak cahayanya tidak memancarkan langsung, tidak panas langsung, tapi cahayanya keluar kemudian sambil agak agak mengademkan, mengenakan. Tidak kemudian langsung memancarkan dengan cahaya yang terang begitu pada pagi harinya. Adapun malamnya, malam harinya adalah dengan adem, dengan tenang dan luar biasa. Nah, apakah orang-orang ada yang mengetahui malam Lailatul Qadar? Rasulullah SAW dalam hadisnya sebagai kita pernah mengetahui Lailatul Qadar. Cuma begitu mau disampaikan oleh Allah sengaja dilupakan. Maksudnya Nabi Muhammad kemudian lupa malam apanya.
Rasul sudah tahu malam Lailatul Qadar. Pas mau disampaikan tiba-tiba kemudian oleh Allah dilupakan sengaja. Maksudnya apa? Biar kita sungguh-sungguh beribadah. Kemudian juga masih dalam hadis ada juga sahabat yang bermimpi melihat Lailatul Qadar, mengetahui Lailatul Qadar. Artinya Lailatul Qadar bisa diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tentu mengetahuinya, oleh juga selain Nabi Muhammad. Bahkan juga kata para ulama, orang-orang soleh atau para ulama itu yang sudah memang biasanya tiap tahun beliau mengoptimalkan hidupnya untuk berusaha meraih malam tersebut, kadang diberikan oleh Allah tanda-tanda. Misalnya lewat mimpi. Lewat mimpi. Mimpi-mimpi yang mengenakan, mengademkan. Sehingga kalau orang sudah memang terbiasa mencarinya dan mengisi malam sebaik mungkin, dia dapat membedakan malam antara malam Ramadan tanggal 1, tanggal 2 sampai akhir. Karena dia mengisinya sebaik mungkin. Nah, sebaik mungkin. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan ilham kepada ataupun berita kebahagiaan untuk orang-orang soleh, yaitu melalui mimpi di antaranya. Melalui mimpi di antaranya atau dengan perasaan dari orang-orang soleh tersebut dari semua malam Ramadan sehingga dia merasakan ini lain dari yang lainnya. Sehingga menurut beliau kemungkinan besar itu adalah malam Lailatul Qadar. Meskipun ini masih sifatnya adalah relatif. Cuma di antara tanda untuk mengetahui malam Lailatul Qadar adalah dengan menanyakan orang-orang soleh, orang-orang yang mengisi Ramadan dengan seoptimal mungkin, dengan sebaik mungkin, karena beliau ini lebih bisa membandingkan antara malam yang satu dengan yang lain, atau terkadang juga mungkin boleh jadi lewat mimpi. Makanya dulu para ulama dahulu kala sebagai disampaikan oleh para ulama bahwa senantiasa saling bertanya. Kira-kira kamu malam apa? Menurut saya malam ini. Menurut kamu malam ini. Nah, saling share. Nah, jadi ini di antara yang disampaikan oleh para ulama. Jadi betul ada orang yang akan mengetahuinya. Hanya memang itu sifatnya nisbi, relatif. Nggak bisa dikatakan pasti itu Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar tetap menjadi misteri, menjadi rahasia yang hanya Allah mengetahuinya untuk kita semuanya. Untuk kita semuanya hanya Allah yang mengetahuinya sebagai di antara hikmahnya agar kita betul-betul mengisi Ramadan ini dari awal Ramadan sampai akhir. Karena kalau Allah ngasih tahu Lailatul Qadarnya malam ini, waduh, saya yakin penuh pada malam itu, yang lainnya kosong. Nah, itu barangkali di antara tanda-tanda dan juga tentang yang mengetahui dari malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Berikutnya pertanyaan berkaitan dengan iktikaf. Pernah baca pendapat ulama bahwa sudah ijma bahwa iktikaf bagi laki-laki adalah di masjid. Dalam situasi saat ini, apakah jika fokus ibadah dalam 10 hari terakhir Ramadan di rumah, kemudian disebut iktikaf? Terima kasih. Masya Allah, pertanyaan sangat bagus sekali Bapak Ibu bahagia. Betul sekali, semua ulama boleh dikatakan demikian bahwa iktikaf itu hanya di masjid. Dan disyaratkan nama iktikaf itu adalah di masjid. Nah, makanya dan ini sesuai dengan firman Allah, wa antum wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kalian mendekati istri ketika kalian sedang beriktikaf fil masajid, di masjid, disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Jadi oleh karena itu kata para ulama, maka syarat iktikaf itu baru dikatakan iktikaf jika dilakukan di masjid. Para ulama berbeda pendapatnya tentang apakah masjidnya adalah disyaratkan masjid yang ada Jumatan di dalamnya, atau cukup dengan sholat 5 waktu, atau sekalipun tidak sholat 5 waktu di dalamnya, tidak dipakai sholat 5 waktu. Nah, ini yang diperdebatkan oleh para ulama. Tapi semua ulama sepakat bahwa iktikaf itu hanya terjadi tentu untuk laki-laki, yaitu ketika di masjid saja. Nah, bagaimana untuk konteks sekarang? Nggak usah khawatir, insya Allah. Insya Allah nggak usah khawatir, karena pahala iktikaf kita tetap akan didapatkan oleh kita. Jadi orang yang biasa Ramadannya beriktikaf di masjid, kemudian karena pandemi corona ini tidak bisa di masjid, tapi niatnya tentu kuat, ingin sekali, sehingga di rumah ada kabar gembira dari Rasulullah SAW. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Nabi Muhammad mengatakan, jika seseorang sakit atau seseorang bepergian, sehingga dia tidak melakukan ibadahnya seperti biasa ketika sehat atau ketika berada di tempat, maka Allah tetap akan memberikan kepadanya pahala sebagaimana ibadah yang biasa dilakukan olehnya dalam keadaan sehat dan mukim dan tidak bepergiannya. Makanya karena ini karena uzur. Maka orang yang biasa iktikaf di masjid, lalu sekarang kita tidak bisa iktikaf di masjid, tapi di rumah misalnya, dengan berjalan beribadah di rumah, maka insya Allah tahun ini
semua dari kita insya Allah mendapatkan juga pahala iktikaf di masjid, sekalipun kita tidak iktikafnya di masjid. Loh kenapa? Karena kita dalam keadaan uzur sekarang. Uzur namanya. Nah, uzur. Sesuatu yang tidak bisa kita lakukan karena memang uzur di luar jangkauan kita. Makanya ada kaidah dalam fikih itu dikatakan al-ma'zur ma'jur. Al-ma'zur ma'jur. Orang yang uzur maka tetap akan mendapatkan pahala. Misalnya, ibu-ibu yang berbahagia sedang Ramadan biasa baca Quran. Kemudian juga sholat tarawih terus tiap malam dilakukan. Tiba-tiba datang haid. Ini uzur. Dan tidak diperbolehkan kita puasa. Tidak diperbolehkan kita melakukan sholat. Nah, kemudian juga tidak diperbolehkan untuk menyentuh dan membaca Al-Quran, dikeluarkan suaranya menurut mayoritas ulama. Lalu bagaimana keadaannya kalau sedang haid? Kalau dia sedang haid, selama dia memang merutinkan, kalau ketika tidak haidnya merutinkan tarawih, merutinkan untuk baca Al-Quran, maka selama haidnya ibu-ibu yang berbahagia mendapat dan tetap dihitung orang yang baca Quran, tetap dihitung orang yang melakukan tarawih selama haidnya. Karena ada kaidah tadi al-ma'zur ma'jur. Orang yang kena uzur maka dia akan mendapatkan pahala. Maka insya Allah sekalipun kita tidak iktikaf di masjid, tapi tetap kita dicatat oleh Allah insya Allah sebagai orang-orang yang beriktikaf di masjid tahun ini, Ramadan ini, karena memang keadaannya adalah uzur. Kemudian apa yang perlu kita lakukan di rumah? Kita lakukan sebaik mungkin ibadah. Ibadah. Kita kalau bisa kata para ulama mengambil sebagian tempat di rumah kita, misalnya di kamar atau di ruang tamu, sedikit saja untuk menyimpan sajadah kita. Tempat untuk duduk di sana, tempat untuk berdoa di sana, untuk sholat di sana, memposisikan seperti itu adalah masjid kita di rumah kita. Syukur-syukur yang rumahnya lapang, tentunya ada ruangan khusus untuk sholat. Kalau memungkinkan ada rezeki lebih, memang idealnya di rumah kita disiapkan satu tempat khusus untuk seperti musola kita. Musola kita. Fungsinya untuk sholat sunat, atau mungkin untuk sesekali sholat wajib, karena jika kita sedang di luar capek tidak sempat ke masjid, berjamaah dengan anak-anak, dengan keluarga. Nah, ini ada ruangan khusus jika memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan, maka ambil posisi di mana saja, baik di kamar atau di ruang tamu sebagai tempat untuk beribadah, optimalkanlah di sana. Beribadah kepada Allah, perbanyaklah berdoa. Khususnya jangan lupa malam Lailatul Qadar ini berdoa dengan doa tadi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidah Aisyah. Ya Allah, innaka tuhibbul afwa. Ya innaka afuwun, engkau maha pemaaf dan engkau mencintai dan senantiasa memaafkan, maka maafkanlah aku ya Rabbal alamin. Boleh juga tambahkan Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Boleh juga, tidak ada masalah. Ini yang kita lakukan. Berdoa juga, berzikir juga, kemudian sholat juga. Nah, khususnya doa dan sholat. Doa, khususnya doa apa yang ditekankan? Ini kata para ulama. Mengingat malam Lailatul Qadar ini adalah Allah menentukan ajal, umur seseorang di tahun itu siapa yang akan meninggal dunia. Dan juga yang kedua, rizki. Kemudian yang ketiga adalah musibah yang akan menimpa pada seseorang. Khususnya pada malam, Allah tentukan pada malam Lailatul Qadar melalui malaikat pencatat pencatat semua yang akan terjadi di jagat raya ini. Maka kata para ulama, sebaiknya doa kita juga jangan lupa selain memohon tentunya ampunan, memohon ridho Allah, juga kita berdoa satu agar diberikan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat dan taat. Kalau bukan hanya umur panjang saja, tidak, tapi umur panjang yang sehat dan juga taat kepada Allah. Kalau istilah kita sehat walafiat. Nah, itu yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mohon rizki yang lebih lapang. Yang berikutnya dijauhkan dari semua bala, musibah dan bencana. Karena kata para ulama, ada orang yang sudah memang Allah tentukan oleh malaikat dicatat bahwa dia akan misalnya tahun itu akan meninggal. Namun dengan doa kepada Allah yang luar biasa, akhirnya yang tadinya dicatat oleh malaikat meninggal tahun itu, dengan izin Allah, atas kehendak Allah, tidak meninggal tahun itu. Makanya ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, la yaruddul qada'a illa du'a'u. Tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa mencegah, menahan ketentuan Allah selain doa. Selain doa. Maka doa, kata para ulama, bisa mengubah ketentuan Allah yang dicatat oleh malaikat. Maksudnya adalah ketentuan Allah yang sifatnya mu'allaq, yang bergantung tadi. Nah, ini penting yang kita lakukan pada malam tersebut, di antara dengan memperbanyak doa, yaitu kemudian juga memperbanyak ibadah sholat. Kenapa sholat? Karena Rasul mengatakan, man qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melakukan qiyam Ramadan atau ibadah, khususnya ibadah sholat pada malam Lailatul Qadar, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan, wallahu alam bisawab.
Terima kasih Ustadz. Berikutnya, maaf sedikit di luar konteks. Mungkin Ustadz Aep bisa share sedikit pengalaman hidup dan belajar di Mesir, serta kondisi Mesir saat ini di masa pandemi COVID-19. Demikian. Terima kasih, jazakallah khairan katsiran. Masya Allah, Bapak dokter dan Ibu dokter yang berbahagia. Para tentara Allah berbaju putih. Nah ini menurut orang-orang Mesir menyebutnya, para dokter dan Ibu dokter zaman sekarang ini, tentara-tentara berbaju putih. Bapak dokter dan Ibu dokter yang berbahagia, alhamdulillah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa ke Mesir, nikmat yang luar biasa. Saya dari kampung berbahagia, dari Ciamis, ujung lagi ke arah Gunung Sawal. Kalau Bapak Ibu mendengar Ciamis, kemudian dari Ciamis ada daerah namanya Kecamatan Cihaur-Beti, dari Cihaur-Beti naik lagi ke atas ke gunung, dekat daerah Gunung Sawal. Nah, itu daerah saya. Gak pernah terbayang bisa ke Mesir. Gak pernah terbayang ke Mesir. Hanya keinginan ke Mesir, hanya mendengar saja. Karena mungkin masyarakat Indonesia sampai ke kampung gak ada yang tidak mendengar Mesir. Tidak mendengar, yang bukan Kaironya, Mesirnya, dengan Al-Azharnya yang luar biasa. Nah, kemudian alhamdulillah dengan izin Allah, saya ikut tes di Departemen Agama untuk beasiswa saat itu. Nah, kemudian alhamdulillah berangkat ke sini. Kemudian dikasih tiket, kemudian alhamdulillah. Nah, karena kita dari orang kampung, orang yang boleh dikatakan di bawah biasa, di bawah biasa orang kampung, ya tidak terbayang bisa membeli tiket. Alhamdulillah dapat lulus dengan Departemen Agama, maksudnya untuk beasiswa, kemudian berangkat ke Mesir, alhamdulillah. Saya di Mesir udah lama Bapak Ibu bahagia. Saya datang ke Mesir akhir 2001. Jadi udah hampir 19 tahun di sini. Nah, saya belajar di sini dan alhamdulillah memang di Mesir kalau seandainya Bapak Ibu bahagia ada putra-putri yang niat belajar agama, memang hemat saya tempat yang ideal untuk betul mencari ilmu itu di Mesir ini. Kenapa demikian? Khususnya di Al-Azhar, di Al-Azhar. Kenapa demikian? Satu, di sini guru-gurunya banyaknya minta ampun. Profesor doktornya luar biasa banyak sekali. Kita mau belajar fikih, tinggal kita maunya di mana saja. Dan kita di sini diajarkan banyak mazhab, tidak hanya satu mazhab. Kita diajarkan pemikiran. Misalnya mazhabnya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad, kita pelajari semuanya. Dan kita lihat guru-gurunya, Masya Allah. Perbedaan di sini luar biasa, saling menghormati. Karena masing-masing paham. Mau yang kunut subuh, mau yang enggak, mau yang yang membaca usoli, enggak. Kita kaji semuanya. Oh, semuanya ada, dipelajari semuanya. Tidak hanya satu mazhab. Sehingga relatif kita lebih terbuka. Karena kita mengetahui perbedaan itu, oh ini, pendapat itu, dan sebagainya. Nah, kemudian saya juga mengambil program setelah kemarin selesai master, mengambil program pembibitan calon mufti 3 tahun di MUI Mesir, Darul Ifta Mesir. Nah, ini belajar tentang cara berfatwa, kemudian tentang hukum-hukum dan mengetahui masyarakat Mesir. Masalah-masalah yang paling banyak ditanyakan di Mesir ini adalah masalah perceraian dan warisan. Dua itu saja. Dua itu yang paling banyak sekali. Nah, yang di mana-mana saya yakin berada di Mesir. Nah, kemudian dan belajar di Mesir, Bapak Ibu bahagia, hanya memang perlu adalah kesungguhan, niat yang kuat. Karena kalau seandainya di Mesir kita nggak punya niat yang kuat untuk belajar, juga boleh jadi ke sini hanya membuang waktu, membuang umur saja. Karena Mesir ini tempat yang enak dan nyaman. Dari segi kehidupan tidak terlalu mahal, khususnya buah-buahan, kemudian sayur-sayuran semua orang bisa membeli. Cuma memang yang agak mahal di sini itu adalah sewa rumah saja. Untuk kehidupan biasa relatif lebih murah. Kitab-kitab termasuk murah sekali. Masyarakatnya sangat hormat dengan orang-orang yang mencari ilmu. Kemudian masyarakatnya relatif lebih baik dan juga perhatian. Kemudian juga para dosen-dosen ataupun yang para profesor, syekh-syekhnya banyak di mana-mana. Apalagi di Masjid Al-Azhar sekarang, dari pagi sampai malam itu kita jadwalnya banyak. Kalau fikih, tinggal pilih, fikih Hanafi, dia kaji semuanya, dari kitab awal terus. Makanya kesempatan yang sangat luar biasa sekali. Tapi harus kemauan yang kuat. Karena di sini kalau nggak ada yang mengontrol. Di Al-Azhar, Bapak Ibu bahagia, kuliah itu nggak ada absen. Mau kuliah silakan, nggak apa-apa. Yang penting ujian nanti lulus. Nah, jadi kalau seandainya kita nggak ada kemauan, nanti nggak kuliah-kuliah, hanya diam terus. Nah itu di Mesir ini. Kemudian hal yang lainnya juga di Mesir ini semua ilmu ada, dan mulai dari Bapak Ibu ya di Mesir yang saya perhatikan, satu, ilmu tentang baca Quran. Di sini masternya luar biasa. Ilmu fikih, ilmu semua, termasuk ilmu, mohon maaf, ilmu tentang perjinan. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar
tentang buku namanya Dialog Jin Muslim dulu yang terbaca oleh Mizan, Isa Daud. Isa Daud itu orang Mesir. Dan itu untuk Mesir masalah, kalau di Indonesia kan udah luar biasa. Di Mesir itu biasa, beliau orang biasa saja. Maksudnya orang yang bukan ulama yang luar biasa. Di Mesir saking luar biasa, saking istimewa dan luar biasanya. Kemudian yang berikutnya, nah belakangan ini sudah mulai di Al-Azhar, Bapak Ibu bahagia, banyak yang dari kedokteran. Dan ini banyak diambil oleh Malaysia. Malaysia di sini yang kuliah kedokterannya lebih dari 6.000. Lebih dari 6.000 di fakultas kedokteran. Kemudian termasuk juga farmasi dan sebagainya. Untuk Indonesia agak jarang. Karena untuk kedokteran bayar. Kalau di Al-Azhar kita gratis Bapak Ibu. Gratis. Nah baru mungkin 5 tahun ini S3. Saya S3 misalnya bayar. 1 tahunnya kita bayar 3 juta rupiah. 1 tahun. Dulu gratis. Dulu gratis semuanya. Karena untuk medik ini, untuk fakultas medik bayar, orang-orang Malaysia biasanya banyak, lebih dari 6.000 mahasiswa-mahasiswi yang dari Malaysia yang belajar di dunia kedokteran. Nah, sekarang untuk pandemi corona di Mesir, dan pandemi corona di sini sekarang saya lihat di laporan dari KBRI setiap harinya meningkat sekarang karena Ramadan ini. Orang Mesir ini agak susah diatur. Agak susah diatur. Jadi pemerintah mengatakan diam di rumah, masih keluyuran. Khususnya pada Ramadan ini. Karena di Mesir Bapak Ibu bahagia, kalau bulan Ramadan itu betul-betul lain dari yang lain. Kalau dalam keadaan normal. Dalam keadaan normal, orang-orang berkumpul di mana-mana. Dan kemudian banyak hidangan-hidangan atau untuk berbuka puasa di mana saja tinggal kita memilihnya. Nah orang Mesir biasa karena Ramadan, biasa keluar kemana-mana. Nah mungkin sekarang juga mereka lakukan juga sehingga pandemi corona ini tiap harinya naik. Ada yang 300 sekarang. Bahkan tadi saya lihat dari laporan KBRI, hari kemarin 390 orang yang terkena. Nah, jumlah sekarang sudah kurang lebih 6.000 lebih, hampir 7.000 orang yang terkena dengan corona di Mesir ini. Naik terus, khususnya pada bulan Ramadan ini. Naiknya signifikan. Kalau di luar Ramadan sekitar 100 satu hari atau mungkin 200. Memang agak susah diatur. Dan sekolah sudah libur, kita sudah lockdown sejak lebih dari 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu kita udah nggak boleh keluar, bandara sudah ditutup, nggak bisa ada penerbangan masuk dan keluar, sekolah-sekolah diliburkan, baik sekolah Mesir ataupun sekolah Indonesia, sampai sekarang masih diliburkan. Nah itu keadaan di Mesir ini, yaitu berkaitan khususnya dengan pandemi corona dan juga dengan Al-Azhar. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz, luar biasa pengalamannya. Sama-sama Pak Dokter. Ada satu pertanyaan lagi. Silakan Pak Dokter, silakan. Kalau 20 hari Ramadan kita kurang maksimal, apakah iktikaf bisa ketemu Lailatul Qadar? Atau apakah ibadah 10 hari terakhirnya bisa diterima sebagai ibadah Lailatul Qadar? Masya Allah, pertanyaan sangat bagus sekali Bapak Ibu bahagia. Memang Lailatul Qadar ini adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Oh Allah Subhanahu wa taala jika memberikan karunia-Nya kepada hamba-Nya yang Allah kehendaki, bisa saja mungkin pada malam-malam yang lainnya kurang optimal Ramadannya. Pas giliran misalnya malam terakhir atau malam ke-17 misalnya, pas di mana Allah menurunkan Lailatul Qadar malam itu, pas beribadah pada malam itu, maka beliau termasuk yang mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi memang tidak disyaratkan Lailatul Qadar itu harus optimal. Hanya itu di antara upaya kita meraihnya. Karena orang atau yang diberikan Lailatul Qadar itu betul-betul hak prerogatif Allah. Allah al-hak prerogatif Allah memberikan Lailatul Qadar kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Hanya pada orang-orang yang Allah kehendaki. Ada orang yang mungkin dari awalnya sudah luar biasa mengoptimalkan beribadah pada Ramadan ini. Pas pada malam itu, pada malam Lailatul Qadar tersebut, dia misalnya sedang iktikaf, ketiduran misalnya sampai nggak sholat malam atau nggak berdoa, nggak beribadah, maka dia tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Maka yang pertama adalah Lailatul Qadar atau mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah betul-betul hak prerogatif Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Hanya upaya kita agar malam itu kita dapatkan, karena ada pasti pada bulan Ramadan kata para ulama, pasti adanya Lailatul Qadar itu pada bulan Ramadan, maka cara kita adalah untuk meraihnya, insya Allah mudah-mudahan mendapatkannya, yaitu mengoptimalkan di tanggal 1 sampai tanggal 30-nya. Dari awal Ramadan sampai akhir kita optimalkan, khususnya malam harinya dengan beribadah. Makanya jika ada orang yang misalnya 20 harinya kurang optimal,
kemudian mengoptimalkan pada 10 harinya, apakah mungkin dapat Lailatul Qadar? Mungkin, sangat mungkin. Sangat mungkin. Insya Allah sangat mungkin. Terlebih Nabi Muhammad menegaskan dalam banyak hadisnya, juga disampaikan oleh para ulama, bahwa Lailatul Qadar ini itu adalah ada pada 10 terakhir. Sampai Rasul mengatakan, carilah pada 10 terakhir, khususnya pada malam ganjil. Maka kita, bagi yang mungkin dari awal Ramadan kita agak kurang, termasuk saya pribadi misalnya. Nah, dari sekarang masih setengahnya ini. Masih setengahnya. Kita tetap insya Allah selalu optimis dan husnuzan kepada Allah. Insya Allah Allah akan memberikan kepada kita Lailatul Qadar. Dari sekarang kita optimalkan khususnya malam harinya. Khususnya malam harinya adalah untuk senantiasa melakukan ibadah sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Makanya dari sekarang kita optimalkan terus. Nanti pas jika mudah-mudahan Allah menyampaikan umur kita 10 terakhir, lebih optimalkan lagi. Khususnya malam ganjilnya, malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25. Makanya kalau di kampung-kampung dulu, untuk memacu orang ke masjid pada malam-malam ganjil ini, pada 10 terakhir, biasanya kalau di kampung saya dulu suka membuat nasi tumpeng atau ada makanan intinya. Ada makanan nasi bungkus atau apa saja. Sehingga orang-orang mau ke masjid. Karena di Indonesia umumnya kalau sudah apalagi termasuk di kampung saya pribadi, kalau di akhir Ramadan sudah sepi masjid. Karena sudah sibuk mulai membuat opak, ragginang, kemudian juga bolu, macam-macam makanan-makanan yang itu khas pada Idul Fitri. Jadi usahakan kita optimalkan dari sekarang insya Allah. Kemudian nanti pas 10 terakhir optimalkan lagi. Pas malam ganjil lebih optimalkan lagi. Pas malam 27 lebih lagi. Mas malam 27 jangan lupa Pak Ibu. Karena Ubay bin Ka'ab dalam hadis riwayat Imam Muslim bersumpah. Inilah yang dijadikan di antara dalil oleh para ulama. Kenapa? Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat Lailatul Qadar itu ada pada malam 27 dan tetap. Ini mayoritas ulama. Di antaranya dengan dalil hadis riwayat Imam Muslim, Ubay bin Ka'ab sahabat Rasul bersumpah, wallahi demi Allah katanya, saya mengetahui malam di mana Allah memuliakan tersebut, malam Lailatul Qadar tersebut, yaitu malam ke-27. Bahkan kata para ulama yang menariknya lagi, kenapa malam ke-27? Ini ada penafsiran oleh para ulama yang lainnya. Bahwa kata Lailatul Qadar, Bapak Ibu, dalam Al-Quran itu kan ada 9 huruf. Lam, ya, lam, ta. 4. Alif, lam, alif, lam, ya, lam, ta. Alif, lam, Qaf, da, ro. 9 huruf. Lailatul Qadar, 9 huruf. Nah, kata Lailatul Qadar dalam Al-Quran disebutkan 3 kali. Dalam surah Al-Qadar hanya 3 kali aja. Yaitu inna anzalnahu fi Lailatul Qadar 1. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar 2. Kemudian yang ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr 3. Nah, berarti huruf Lailatul Qadar ada 9. Lailatul Qadar disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran 3 kali. 9 kali 3 berapa Bapak Ibu? 27. Ini para ulama. Yang ketiga, para ulama mengatakan, kata hiya yang ada dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qadar, yang hiya itu maksudnya itulah dia itu Lailatul Qadar. Itu menurut para ulama, kalau dihitung dari ayat pertama, kata pertama, dari Al-Qadar, inna anzalnahu kata pertama, kemudian sampai kata hiya, kalau dihitung persis kata hiya ini Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr, salamun hiya. Nah ini hiya. Hiya itu dia. Dia itu maksudnya apa? Lailatul Qadar. Itulah dia Lailatul Qadar. Kata para ulama, kata hiya ini dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Qadar tersebut, itu kalau dihitung dari 1 sampai terus, itu persis pada kata yang ke-27. Pada kata yang ke-27. Di samping tentu dari yang lainnya. Maka nanti jika Allah memberikan umur kepada kita sampai akhir Ramadan, insya Allah mudah-mudahan pas 20 terakhir kita optimalkan ibadah. Malam ganjil lebih optimalkan lagi. Malam 27 lebih optimalkan lagi. Karena kemungkinan Lailatul Qadar sangat kuat. Karena mayoritas ulama mengatakan Lailatul Qadar ada pada malam ke-27. Nah, itu barangkali dan insya Allah orang yang kurang optimal, insya Allah akan mendapatkannya jika Allah berkehendak. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkannya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Jazakallah khairan katsira. Sama-sama. Tausiahnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menggapai Lailatul Qadar pada Ramadan kali ini.
Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin. Bisa termasuk yang mendapatkan derajat takwa dari puasa Ramadan ini. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter dan Ibu Dokter. Semuanya jazakumullah khairan. Nuhun. Terima kasih Ustaz. Sami-sami Ibu, sami-sami hatur nuhun Bu Dokter. Hatur nuhun semuanya, jazakumullah khairan. Sami-sami hatur nuhun. Mohon pamit. Assalamualaikum. Hatur nuhun. Waalaikumsalam. Oh, Jaya mau ngomong apa nih? Udah, cuma saya lo aja. Silakan Ustaz. Minggu depan masih ya, insya Allah ya Don. Ya, Pekan insya Allah depan masih. Ya, insya Allah masih sekali lagi ya. Ya. Sekarang giliran Ustadz Jaya mau memberikan tausiah. Udah mau zuhur ya, siap-siap sholat. Tadi mau ngomong tadi sih. Zuhur sih. 7 menit masih cukup, guys. Baru bangun tidur saya. Nggak percaya. Bisa video rame-rame dan kayak Zoom dan Bisa. Ini duhanya 30 rakaat ya. Bisa ya. Oke. Dan ini kita share aja juga di Landaker sekali ya, biar lebih banyak yang bisa ikut. Tinggal sekali lagi. Biar boleh. Iya benar, di Landaker di share. Ya. Idon. Ya. Makasih Halo ya Don. Idon. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Gimana Ustazah Zakia? Idon habis Ramadan lanjut deh Don, kita urunan dong ngasih buat Pak Ustadz. Ya boleh. Ya. Lanjut apa nih? Lanjut kasih urunan apa ceramah? Lanjut ceramah. Oh, ceramah. Pak Ustadz. Iya. Don, satu lagi Don, masa dia SMA-nya di kampung begitu sih Don? Kayaknya enggak deh ya. Dia SMA di Jawa Barat kali, Bandung kali ya. Dia SMA di Bandung. Enggak, Ciamis. Emang beliau tuh pernah cerita waktu dulu di Ikro ya di Sydney, memang Masya Allah gitu perjuangan sampai bisa S3. Dan memang termotivasi justru dari dari kekurangannya gitu. Oh, dia SMA-nya di Ciamis di situ. Yang diceritain tadi. Oh. Kan kalau di Mesir tuh katanya di Mesir tuh di Al-Azhar LC aja susah kan, S1. S1 aja tuh susah gitu loh. Ini Masya Allah gitu. Sampai S3. Iya, Tapi anak Lombok banyak tuh yang LC. Aku pengen tahu banget ya. Kebetulan anak ada yang berminat kan. Wah, Masya Amin Allah. ya Allah, mudah-mudahan Masya Allah. Minggu lanjut ya habis Ramadan ya. Kalau Ustadz Ikhwan mau ngisi boleh lah. Saya ngisi air aja, Zak. Alhamdulillah ya di-share di Landaker saja biar lebih banyak. Sayang Ustadznya pinter begini. Ya Allah. Masya Allah pinter banget. Tiap minggu aja, tiap minggu. Iya, tiap minggu setuju. Biar berkah grupnya. Kalau online ini ya jadi mudah, lebih mudah gitu. Iya, secara kalau kopi darat gue nggak pernah ikut. Dia tahu sama di Lombok. Tapi kalau online kita ikut nggak kopdar. Ya seminggu sekali lah pokoknya. Nanti kan kopdar lain lagi ya. Insya Allah, mudah-mudahan ya Allah. Masya Allah. Kata Ustadz Jaya mau zuhur nih, saya pamit ya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Makasih Don. Benar-benar makasih Ustadz Jaya diingetin. Siap-siap ya kita online. Kita offline. Meeting.